Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita dapat merayakan hari raya Idul Fitri walaupun dalam kondisi suasana COVID-19. Atas nama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia wilayah Riau, terlebih dulu saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk kita semua, seluruh umat Islam Riau khususnya, Indonesia pada umumnya, dan sekaligus juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana COVID-19 ini. Tentu sehabis kita mensucikan diri menghadapi latihan rohani, fisik di bulan Ramadan, menahan lapar dan dahaga, menahan segala hal yang pada hari-hari biasa kita lakukan. Ramadan tahun ini memang berbeda daripada tahun sebelumnya. Kita juga dihadapkan pada ujian yang cukup berat, yaitu wabah coronavirus disease 19 ini. Saya melihat dan saya mengira kita semua sama, bahwa Ramadan 1441 Hijriah ini hendaknya betul-betul menguatkan iman kita, menguatkan komitmen kita, menguatkan daya juang kita untuk tidak hanya sekedar eksis, tapi juga untuk lebih berkembang. Baik umat Islam secara khusus maupun bangsa Indonesia pada umumnya. Ujian berat ini alhamdulillah kita lalui bulan Ramadan, menahan lapar dahaga dan lain sebagainya, juga mengontrol diri dalam berbagai hal untuk mengikuti protokol pemerintah, menjaga diri, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, menjaga hidup bersih, dan menjaga pola makan yang sehat, sehingga kita bisa terhindar dari bahaya virus Corona 19 ini. Untuk kita menghimbau kepada seluruh kaum muslimin, bekal batin, semangat, dan ujian-ujian yang telah diberikan Allah itu betul-betul menguatkan kita untuk menghadapi masa-masa selanjutnya, masa-masa yang diperkirakan kita akan masuk pada masa-masa yang agak sulit di masa yang akan datang pasca COVID-19 ini. Untuk itu kita perlu, baik sesama umat Islam khususnya bangsa Indonesia pada umumnya, meningkatkan kesatuan dan persatuan kita dalam menghadapi berbagai cobaan yang akan datang. Kita tidak tahu sama sekali entah cobaan apa lagi yang akan datang. Tidak ada yang menduga kalau Ramadan kali ini kita akan puasa di tengah-tengah wabah virus disease corona yang sangat mengkhawatirkan ini. Saya juga menghimbau kepada seluruh umat Islam menjaga persatuan itu hukumnya wajib. Oleh sebab itu, segala hal yang membuat kita bersatu wajib kita lakukan. Makanya menjaga silaturahim, saling memahami, saling memaafkan, dan saling memaklumi kondisi masing-masing itu wajib hukumnya. Karena kita akan melaksanakan perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah wa la tafarraqu. Bersatu itu hukumnya wajib, kemudian berpecah belah hukumnya haram. Kalau berpecah belah hukum haram, maka semua hal yang akan menyebabkan terjadinya pecah belah hukumnya haram. Maka dalam Al-Quran surah Al-Hujurat diingatkan bahwa perlu bersatu. Untuk terwujudnya persatuan itu ada beberapa hal yang perlu dihindari. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu
khairan minhum. Dan selanjutnya ayat itu mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 itu kalau kita renungkan semuanya itu adalah hal-hal yang akan membuat kita bersatu dan hal-hal yang akan membuat kita berpecah. Yang pertama, satu kelompok dengan kelompok lain jangan saling menjelekkan, jangan saling merendahkan, ya, jangan saling menghina antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Itu syarat bersatu. Jangan kita mengajak orang bersatu, tapi kita memaksakan kemauan kita kepada orang lain, sehingga orang lain merasa terlecehkan, terabaikan. Kita tidak menghargai mereka. Yang terwujud adalah perpecahan. Kalau mau bersatu, maka terimalah perbedaan antara kita yang terdapat di antara sesama kita. Tapi kalau kita ajak orang bersatu, tapi kita memaksakan apa yang ada pada kita, menyalah-nyalahkan orang, itu adalah salah satu bentuk yang akan membuat kita berpecah belah. Kondisi sekarang ini yang dihadapi oleh umat Islam bukan hanya masalah corona, tapi yang paling berbahaya lagi, ideologi bangsa Indonesia sudah mulai digerogoti. Sudah, istilah orang kampung saya, sudah bergelanggang matahari. Sudah bersuluh mata orang banyak, tidak lagi bersuluh mata daun pisang. Oleh sebab itu, kita sudah harus hati-hati. Umat Islam jangan lagi mau dipecah belah. Perbedaan-perbedaan mazhab, perbedaan aliran, jangan dijadikan itu memaksakan diri untuk membuat orang lain harus ikut kepada kita. Ingatlah itu, kalau itu sama kita pahami. Jangan lagi ada istilah, ada ini pengajian sunnah, ini pengajian bid'ah. Jangan ada itu lagi. Amalkan aja lah ilmu masing-masing, beramallah dengan ilmu masing-masing, dan yakinilah bahwa yang kita benar itu adalah benar, dan kawan-kawan juga kita hargai berbeda pendapat dengan kita. Tidak akan ada persatuan kalau kita tidak akan saling menghargai dalam perbedaan. Tidak akan ada persatuan. Oleh sebab itu, orang-orang yang sekarang ingin mengubah ideologi bangsa ini, melihat perbedaan umat Islam yang berbeda ini, mereka masuk di situ. Perbedaan-perbedaan yang ada yang sesama umat Islam akan mereka pertajam, akan mereka adu domba terus menerus. Akibatnya kita pecah. Ketika kita pecah, kita jadi lengah. Di saat kita lengah mengurus perbedaan kita, mereka berangsur-angsur menyiapkan undang-undang, menyiapkan perangkat-perangkat negara yang membuat kita terjebak nanti. Secara berseluruh saya sering mengatakan, kita bertengkar di rumah hanya masalah-masalah bid'ah, masalah khilafiyah segala macam. Kita selesai bertengkar, itu tanah di belakang rumah kita sudah dikapelingi oleh orang lain. Kita selesai bertengkar, milik kita sudah dimiliki orang semua. Umat Islam kalau bertengkar terus di Indonesia ini, tidak mau saling menghargai dalam perbedaan, negeri ini akan dikapelingi orang, akan diambil oleh orang lain. Inilah yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan momentum Lebaran ini, Idul Fitri ini, kita betul-betul kembali kepada fitrah kita, fitrah sebagai manusia, fitrah sebagai umat, ya, fitrah sebagai bangsa. Kita kembali kepada orang tua, kembali ke pangkal jalan. Ya, hati-hati. Pancasila sekarang sudah mulai orang ingin mengubah-ubahnya, mengorgot-gorogotinya. Sudah mulai orang ingin memeras-merasnya. Yang dulu sebelum terjadi peristiwa PKI sudah dimulai itu dan gagal, sekarang ingin diulang kembali. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang berkenan. Sekedar untuk atawasabil haq. Marilah kita bersatu. Untuk bersatu kita harus saling menghargai dalam perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 9 menit. Oh, lebih ya.